Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ibu masih berpikir lagi. Allahu Akbar. Malam hari raya Narto, biarlah suara beduk yang bersau-sautan. Pada malam hari inilah ayah meninggalkan kita tanpa sekata-kata apapun. Ayah, Besok hari raya Narto, selesai sholat, aku berdoa untuk mengampuni dosanya. ibu masih memikirkan dia lagi. Biasanya tidak memikirkan kita. Aku merasa kalau dia masih ingat kita Narto. Mintarsih kemana, Bu? Sepertinya dia mengambil jahitan tadi. Mintarsih masih mengambil upah jahitan, Bu. Bukannya dia tidak perlu lagi membanting tulang. Biarlah Narto, kalau dia sudah kawin kan nanti dia kepintaran dia kan tidak sia-sia. Sebenarnya Ibu mau bilang kalau penghasilanku itu tidak cukup kan untuk kita, Bu. Bagaimana dengan lamaran Mintarsih, Bu? Sebenarnya Mirtasi tidak ingin kawin, cuman dari pihak laki-laki terus mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Kan lelakinya itu uangnya banyak. Hah? Uang Narto? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu ayahmu seorang hartawan yang harta kekayaannya berlimpah karena di mana-mana. Namun Mbak, angin kencang yang tiba-tiba datang menghantam sebuah pohon. Buahnya pun gugur karena uang Narto, uang. Tapi sudahlah, cukup aku saja merasakan Mirtasi, tidak usah. Biarlah dia hidup dengan sederhana. Tapi kalau dapat keduanya sekaligus, Bu, dapat harta, dapat budi. Di mana Narto nyarinya? Adikmu saja seorang gadis biasa. Kita adalah orang miskin. Uang tabungan kita aja tinggal sedikit. Semua ini karena ulah ayah, Bu. Seharusnya Mintarsih tidak perlu menderita seperti sekarang ini. Semua ini tanggung jawabku sebagai abang. Allahu Akbar. La Saja aku punya uang sejuta saja. Buat perkawinan Mirtasi, uang 500.000 saja sudah cukup Narto. Setelah Mirtasi, giliran mula Narto. Aku kawin, Bu. Kebahagiaanku saja belum bisa kupikirkan. Kebahagiaan ibu dan adik-adikku belum bisa bahagia dengan jerih payahku. Tapi Narto, kalau bahagia ibu ikut bahagia juga. Kalau kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya. Maimun lambat benar pulang ya, Bu. Mungkin masih banyak yang harus dikerjakan. Soalnya kemarin dia bilang kalau gajinya akan naik. Betul itu, Ibu. Maimun memang pintar, otaknya encer. Namun kita tidak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut. Tapi kalau dia bisa bekerja keras, dia akan menjadi orang yang berhasil di masyarakat. Narto, siapa gadis yang sering ibu lihat bersama denganmu? Ibu itu teman bekerja saja, Ibu. Tapi ibu ngerasa kau pantas bersamanya walaupun sepertinya dia orang yang derajatnya lebih tinggi daripada kita. Tapi buat apa memikirkan kawin sekarang, Bu? Mungkin 10 tahun lagi lah. Tapi kalau misalnya nanti Mirtasi sudah kawin, kau juga Narto. Soalnya kamu lebih tua daripada dia. Sudahlah, Bu. Buat apa mengulang lagi lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nunggu lama, Ibu, Abang? Oh, tidak. Lama sekali pulangnya, Mun. Dari mana saja? Iya, kerja lembur tadi Bu. Tadi aku sudah berbuka puasa dengan teman yang ada di kantor. Tapi demi perkawinan Mirtasi, biarlah aku kerja lembur. Di mana dia Bu? Mengantar jahitan tadi. Oh, begitu. Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku ketemu orang tua yang mirip dengan ayah.
Oh begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, dia bertemu dengan orang tua. Kira-kira umurnya 60 tahun. Dia kaget juga karena dia seperti pernah mengenal orang tua itu. Katanya orangnya seperti Raden Saleh. Lalu kemudian orang tua itu menghilang dari kerumunan banyak orang. Ah, tidak mungkin dia ada di sini. Ibu pikir dia sudah meninggal atau pergi ke luar negeri, soalnya sudah berpuluh-puluh tahun dia meninggalkan kita sejak malam hari raya seperti ini. Ada yang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Iya, ada yang bilang bahwasanya ayahmu ada di luar negeri, tapi itu sudah berpuluhan tahun. Kata orang dia di sana mempunyai toko yang sangat besar dan hidupnya juga mewah di sana. Ah, tidak mungkin. Iya, tapi anaknya makan lumpur. Iya, tapi setelah itu tidak ada lagi kabar tentang ayahmu sekalipun. Bagaimana rupa ayah sebenarnya, Bu? Dulu ayahmu seperti kau, tidak suka belajar. Terus dia juga lebih sering berfoya-foya. Dulu juga ayahmu sangat disegani oleh orang-orang sekitar sini. Selama lebaran hari raya, kamu berapa hari libur, Mun? 2 hari aja, Bang. Oh iya, ada makanan yang ibu ambil. Kapan kamu bertemu Pak Narto, Mun? Kemarin sore, Bang, kira-kira jam 6:30. Bagaimana rupanya? Tak begitu bagus lagi, pakaiannya saja sudah compang-camping, kopiannya juga sudah putih. Oh, begitu. Kau masih ingat rupa ayah, Bang? Tidak, aku tidak ingat itu. Seharusnya kau ingat, Bang, karena waktu itu umurmu sudah 8 tahun. Aku saja masih ingat walaupun samar-samar. Tidak, aku tidak ingat lagi itu. Aku sudah lama berusaha melupakannya. Pak Tirto banyak cari tahu tentang ayah. Iya benar, kata orang ayahmu dulu tuh sangat baik hati. Andai saja ayahmu masih di sini, pasti kita bersenang-senang. Minta sih belum pulang. Jam berapa sekarang ini? Bang Narto, ada kabar aneh lagi. Tadi aku berkenalan dengan orang India. Dia mengajarkanku bahasa Urdu dan aku memberikan dia pelajaran bahasa Indonesia. Ya, baguslah itu. Kau memang harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak seperti abangmu ini, cuma sekolah rendah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Tadi kami menunggu kau pulang, cuma lama sekali. Makanlah. Apa yang kau lihat di sana? Waktu saya lewat di situ tadi, Bang Narto, dengarlah dulu. Iya, dengar. Ada orang tua di ujung sana. Dari tadi dia melihat ke arah rumah kita, sepertinya seorang pengemis. Orang tua, bagaimana rupanya? Ini sudah gelap, jadi tidak jelas kelihatannya. Tapi sepertinya dia lebih tinggi dari Bang Gunarto deh. Coba kulihat. Siapa, Mun? Tak ada orang kelihatannya. Pada malam hari raya seperti ini sudah berlalu. Ah, sudahlah ibu, lupakan saja. Waktu kami masih muda dulu, kami sering kali berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu dulu, banyak juga kenangan indah bersamanya. Assalamualaikum. Apakah Astagfirullahaladzim, seperti suara ayahmu, Nak. Apakah ayahmu sudah pulang? Tina, engkau Tina? Saleh, engkau Saleh? Mukamu sudah banyak berubah ya? Ya, aku banyak berubah, Tina. 20 tahun perceraian kita mengubah wajahku. Dan tentu itu anak-anak kita semua. Iya, ini anak-anak kita. Badannya sudah lebih besar daripada ayahnya. Mari duduk.
Ayah, aku Maimun. Maimun, engkau sudah besar nak. Dulu waktu ayah pergi, kau masih sangat kecil. Kakimu masih lemah dan tidak bisa berdiri. Dan Nona ini siapa? Saya Mintarsi, Ayah. Ya, Mintarsi. Saya dengar dari jauh bahwa saya memiliki seorang putri lagi. Engkau cantik, Mintarsi, seperti ibumu waktu muda. Aku senang sekali, tidak tahu harus berbuat apa. Aku sendiri pun tak tahu harus mulai bicara dari mana. Anak-anak semua sudah besar. Aku kira inilah hari bahagia yang paling besar. Ya, anak-anak ternyata bisa besar tanpa seorang ayah. Ya, mereka semua sudah besar. Mereka semua sudah jadi orang pandai. Lihat, Gunarto sudah bekerja di perusahaan besar. Dan Maimun sudah tidak pernah tinggal kelas lagi. Dan Mirtasi selama ini yang membantu menjahit ibu. Ada Ibu. 10 tahun aku menjadi saudagar tua di Singapura, menjadi kepala toko dengan berpuluh-puluh pegawai. Namun semua itu habis terbakar, seolah kesengsaraan belum puas merenggutku. Semua aset-aset yang pernah aku beli sudah terkuras nilainya sampai peperangan ini. Dan sekarang di masa tuaku, aku kembali hanya keluargaku dan kalian yang ada di jiwaku. Sepertinya kalian membutuhkan kasih sayangku. Gunarto, maukah kau memberikan ayah segelas air minum? Hanya engkau yang tidak. Nato, ayahmu sedang bicara. Seharusnya kau gembira, nak, karena ayahmu sudah kembali. Kalau Gunarto tidak mau, kaulah Maimun. Maukah kau memberikan ayah segelas air minum? Baik, Ayah. Maimun, sejak kapan kamu mempunyai ayah? Gunarto, Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Sejak kapan kami mempunyai seorang ayah? Gunarto, apa katamu? Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Sejak kapan kami mempunyai ayah? Kalau kami mempunyai ayah, tidak perlu kami banting tulang seperti ini. Bang Narto, Ibu saja sudah memaafkan. Kenapa kita tidak bisa? Ibu seorang perempuan. Kami dulu pernah merasakan lapar, dingin, kehausan. Dan ibu selalu bilang bahwa ini semua kesalahan ayah. Kalau aku mempunyai seorang ayah, maka ayah itulah musuh terbesarku. Gunarto, Bang Narto, lihatlah Ayah. Dia sudah tua. Maimun, sering benar ku tengok kau mengucapkan kalimat ayah itu. Karena seorang tua yang datang ke rumah ini. Coba kau perhatikan, apakah dia benar-benar kamu berhadapan dengan ayahmu sendiri? Bang Narto, dia darah daging kita. Sudah seharusnya kita merawatnya. Jadi maksudmu kita harus memelihara orang tua ini? Karena dia datang dengan rasa lapar dan haus ke rumah ini, maka kau kasihan? Enak betul. Gunarto, sampai hati nak kau berbicara begitu terhadap ayahmu. Dia ayah kandungmu. Ayah kandung? Aku tidak mempunyai ayah. Dulu memang aku punya ayah 20 tahun yang lalu. Tapi itu dulu. Dan sekarang ini Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri tanpa ada bantuan dan apapun dari orang lain. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Karena itulah aku kembali ke sini, ingin memperbaiki semuanya, Nato. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Oleh sebab itu aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku, untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi sekarang, ya, benar kata Gunarto, tidak seharusnya aku memaksakan diri ke tempat yang tidak seharusnya aku diterima dan dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi.
Jika aku kembali hanya untuk mengganggu kebahagiaan anak-anakku, maka aku akan pergi. Tidak ada jalan lagi untukku untuk kembali. Aku akan pergi. Tunggu dulu ayah, jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang bakal menerima ayah. Maimun, apa kau pernah menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Jangan begitu keras Bang Narto. Jangan kau membela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Apa kau lupa? Harusnya aku yang kau anggap seharusnya ayahmu, bukan dia. Engkau menyakiti hatimu, Bang. Kau jangan ikutan membela-bela dia. Kau juga lupa siapa yang membesarkanmu. Aku banting tulang demi kalian semua, biar kalian gak merasakan apa yang kurasakan. Nah, tidak ada jalan bagiku. Aku harus pergi. Tunggu ayah, apakah ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana akan ayah pergi sekarang? Ke tepi sungai atau ke dalam sungai. Aku hanya pengemis sekarang. Aku sadar bahwa langkahku sudah terayun kembali. Seharusnya aku malu datang ke tempat yang sudah lama ku tinggali. Malam hari raya dia pergi dan datang. Kemudian pergi lagi seperti gelombang yang terkumpul ambing. Ini nasib ibu nak. Bagaimanakah Bang? Apakah Ibu tidak dapat memaafkan ayah? Besok hari raya Bang. Seharusnya kita mau saling memaafkan di hari raya. Kemana dia akan pergi? Dalam hujan sudah selebat ini. Tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada rasa tanggung jawab kepada adik yang tidak berdaya lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, engkau menyuruh ayah pergi. Dia ayah kita Bang, ayah kandung kita. Jangan kalian kira ya aku di sini sebagai terdakwa. Jangan kalian semua salahkan aku. Aku sudah lama berdamai dengan diriku sendiri. Jadi sekarang kalian pilih aku atau dia. Tidak, aku akan panggil ayahku kembali. Aku nggak peduli apa yang bakal abang lakukan. Bila perlu bunuh saja aku. Aku akan membawa ayahku kembali. Ayahku akan pulang. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Maimun, kembali. Di mana ya Bang? Di mana ayahmu? Tidak lihat. Hanya ini yang kudapati. Maimun, di mana kamu mendapatkan pakaian ini? Di bawah lambung, bawah jembatan. Jadi sekarang ayah di mana? Tidak tahu. Jadi ayah melompat ke dalam sungai. Gunarto. Allahu Akbar Mungkin ayah tidak dapat menerima penghinaan dariku. Allah. Ayah yang dulu dihormati, yang angkuh seperti diriku juga. Aku telah membunuh ayahku. Akbar. Ayahku La begini karena aku. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Akbar.